Makanya kalau kita membuat drama Yesus disalib, kenapa Pak? Anda menghina Yesus. Yesus Allah sekarang di surga, lalu kamu hina-hina, kamu bikin gondrong kayak gitu, kamu pantek di itu, lalu kamu gebukin cuman pakai kolor doang. Kamu menghina Yesus Allah, dosa. Makanya Anda pengen lihat jemaah iblis nggak? Ya, gereja-gereja yang masih memperingati Paskah, itulah jemaah iblis, sok Yahudi, lalu dihubungkan dengan Paskah. Betul apa betul? Yesus disalib tidak ada hubungannya dengan Paskah. Ya, Yesus disalib adalah karya pengorbanan di kayu salib. Paskah mah itu hari raya orang Yahudi, tetapi Buat Bapak Pendeta Henritan yang terkasih dalam Yesus yang Maha Kasih, tolong perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini dan renungkan agar Bapak tidak menjadi pengajar-pengajar yang menyesatkan. Karena sesungguhnya apa yang telah Bapak ajarkan ini sangat bertentangan dengan isi Alkitab. Marilah kita buktikan lewat firman-firman Tuhan berikut ini. Selamat menikmati dan tolong jangan di-skip atau diloncat. Lanjutkan 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sesuai pernyataan Pendeta Henritan, salib tidak ada hubungannya dengan Paskah. Benarkah demikian? Marilah kita selidiki sesuai firman Tuhan. Injil Matius 26 ayat 1-4. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Anak manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Kemudian dalam Injil Yohanes 13 ayat 1-3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya,
Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita lanjut ke Ibrani 11 ayat 8. Ayat 28. Karena iman, maka Ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Kemudian Lukas 22 ayat 1-2. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Lukas 22 ayat 3-6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi sesuai ayat-ayat ini, bahwa pernyataan Pendeta Henry Tan, salib tidak ada hubungannya dengan Paskah, adalah tidak benar. Kebenarannya adalah salib sangat erat hubungannya dengan Paskah, karena Yesus adalah anak domba Allah, di mana di zaman para nabi mereka mengorbankan domba untuk Paskah. Tapi itu hanyalah sebagai simbol, karena pada hakikatnya anak domba Allah, yaitu Yesuslah yang sebenarnya. Dan korban anak domba Allah adalah korban yang sempurna. Dan sesuai ayat ini, anak domba Paskah kita adalah Kristus, yaitu anak domba Allah. Buat sahabat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Pengasih, jika Anda merasa diberkati dan ingin menjadi berkat, silahkan bagikan video ini agar banyak yang bisa Tuhan berkati dan tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena masih banyak saudara kita yang belum mengetahui kebenaran ini, dan kebenaran ini
tertutup dari mereka. Untuk itu, supaya kita bisa selalu mengingat pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan supaya mereka juga bisa mengetahui kabar baik tentang keselamatan ini, sehingga kita bisa bersatu selalu setia kepada Yesus Juru Selamat kita, Sang Juru Selamat dunia, sampai Ia datang kelak menjemput kita untuk hidup bersamanya di surga kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.